Kami persilakan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Yang berhormat Al-Mukarram Ustaz Lukman Hakim. Beliau adalah Ustaz kita bersama. Semoga hari ini kita dicerahkan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman majelis daerah kami se-Matraman atau se-Karsden Madiun ya? Se-Matraman ya, Matraman Raya. Ada dari Pacitan, Trenggalek. Wah, ini yang Trenggalek ini spesial karena yang salah satu majelis daerah siap menjadi tuan rumah Muswil. Oktober 2027. Terima kasih Madiun, Ngawi, alhamdulillah. Magetan mana Magetan ini? Wah, ini Magetan. Dan yang kami banggakan adalah majelis daerah kami Ponorogo sebagai Pacitan sudah saya sebut tadi. Pertama kali saya sebut. Iya. Pacitan pertama kali saya sebut. Dan majelis daerah kami Ponorogo yang tentunya pada hari ini melaksanakan halal bihalal dengan seluruh pengurusnya, seluruh alumni yang ada di Ponorogo sampai keluarga besar Amanah Insan Cita. Wah, ini kebanggaan kita bersama. Bapak Ibu Kanda Yunda Adinda yang kami hormati, hal bihalal kita lihat di belakang, di depan ini, tema endingnya adalah membangun peradaban. Tempuk semuanya nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Lukman Hakim. Saya langsung ke membangun peradaban ini. Ini yang lebih menarik untuk HMI, kami. Jadi kalau kita membaca Ponorogo, peradabannya itu lebih hebat daripada pergerakan politik. Tegalsari itu lebih hebat daripada Ponorogo. Padahal Tegalsari, bahasa Mesari, bahkan selanjutnya cucunya itu menjadi tokoh pahlawan nasional, Hos Cokro Aminoto. Awalnya dari membangun sebuah peradaban bagaimana warga Ponorogo yang belum beradab. Intinya adalah mengajarkan nilai keagamaan, nilai keislaman untuk masyarakat Ponorogo. Itu tidak hanya sesaat itu saja, sampai hari ini tidak hanya orang Indonesia, minimal se-Asia Tenggara itu mengenal tentang Hos Cokro Aminoto, bahasa Mesari, peradaban yang dibangun dari Ponorogo. Maka pada halal bihalal kali ini saatnya majelis daerah kami Ponorogo dan sekitarnya meneguhkan untuk membangun peradaban tersebut, bahwa ada wilayah politik itu perlu diperebutkan, itu iya, tetapi tidak harus semua tenaga ke wilayah politik. Bahwa ada penyelenggara pemilu yang kemudian perlu dikontestasikan, itu iya, tapi tidak harus semua tenaga mengarah ke sana semuanya. Bapak Ibu yang kami banggakan,
Majelis Wilayah kami Jawa Timur ini menyambung pada waktu safari Ramadan di klaster 4 kemarin. Pada waktu itu saya menyampaikan, saya ditunjuk menjadi koordinator hidup dan Jawa Timur pada 2 bulan yang lalu. Tugasnya adalah bagaimana menghadirkan muswil. Maka langkah pertama adalah menghadirkan safari Ramadan di 7 klaster. Titik utamanya adalah bagaimana hadir evaluasi berbagai perjalanan kami di masing-masing daerah. Kedua, ada input masukan untuk MB kami Jawa Timur tentang program kerja yang akan kita bahas di Muswil. Ketiga, juga bagaimana teman-teman siap untuk menjadi tuan rumah Muswil dan selanjutnya. Dan alhamdulillah ada 8 majelis daerah yang siap menjadi tuan rumah Muswil. Salah satunya majelis daerah kami Trenggalek. Aplaus dulu dong untuk Trenggalek. Semua yang hadir di sini ini mempunyai kewajiban untuk mengkampanyekan untuk Trenggalek menjadi tuan rumah Muswil. Mengapa? Ya ini adalah mewakili Matraman Raya. Karena memang masing-masing menyampaikan siap untuk menjadi Muswil juga sebagai tuan rumah Muswil. Pertama kali kita di Jember, langsung Pak Bupatinya menyanggupinya. Wah, Trenggalek diinformasikan juga Pak Bupatinya siap untuk membackup ini. Nah, ini kan sama ini. Begitu juga daerah yang lain. Substansinya adalah bukan pada tuan rumah Muswilnya, tapi bagaimana membangun peradaban, menawarkan nilai dasar perjuangan HMI dahulu yang pernah dipelajari oleh seluruh HMI kemudian hadir di Trenggalek, di Matraman dan selanjutnya. Itu yang paling penting. Sehingga apakah mereka masuk HMI ataupun tidak sudah bisa mendapatkan terkait nilai dasar perjuangan atau nilai identitas kader tersebut. Untuk menindaklanjuti dari safari Ramadan itu, maka kami Majelis Wilayah kami Jawa Timur mengundang seluruh yang ada di ruangan ini besok hari Ahad, Minggu, tanggal 12 April untuk halal bihalal di Kota Probolinggo. Kota Probolinggo itu wali kotanya adalah kami. Beliau seorang dokter aktif di HMI Palembang dan menjadi wali kota di Probolinggo. Di sana nanti kita juga akan menyuguhkan, semoga para bupati dan wali kota bisa hadir yang dari kami. Ada 6, begitu juga wakilnya beberapa. Semoga bisa hadir dan bisa memberikan motivasi terhadap pergerakan ini semuanya. Kami tidak hanya ingin menampilkan simbolik beliau-beliaunya, tapi substansinya bagaimana mereka, beliau-beliau mampu untuk terpilih dan bisa diterima oleh masyarakat di daerahnya tersebut, sehingga mungkin bisa di copy paste di seluruh majelis daerah kami se-Jawa Timur. Sehingga kami berharap besok Ahad, Minggu jam 8 sampai jam 12 siang di Puri Kota Probolinggo minimal presidiumnya hadir semuanya di sana. Kita akan ketemu dengan seluruh majelis daerah
kami se-Jawa Timur. Kanda juga saudara-saudara yang kami banggakan, kita menghadirkan itu semuanya dalam rangka untuk membangun peradaban yang endingnya nanti dalam kepengurusan kali ini adalah di Muswil Oktober 2027. Kemarin juga sudah ada perbincangan di rapat harian FPKI Jawa Timur. Bagaimana nanti Muswil tidak terjadi residu? Para calon-calon itu tidak merasa malu ketika tidak terpilih, dan yang terpilih tidak merasa jumawa, dan semua bersemangat untuk hadirnya kontestasi yang ada di Muswil tadi. Sehingga dalam rangkaian itu semuanya, rangkaian untuk menghadirkan peradaban dan Muswil 2027, maka pada kesempatan ini sudah saatnya kita merefleksikan apakah di majelis daerah kita sudah memberikan jawaban terhadap kebutuhan anggota kami, alumni di majelis daerah masing-masing. Itu penting. Menjadi presidium mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjawab semua kebutuhan. Kalau misalkan di Ponorogo itu para alumni HMI membutuhkan dunia pendidikan, maka harus terjawab. Dunia perekonomian harus terjawab. Tetapi ketika ada dinamika politik juga tidak boleh tertinggal, karena politik itu sesuatu yang menghadirkan percepatan-percepatan kebutuhan dari para alumni HMI. Mungkin sebagian bertanya, bagaimana kalau di kami, di majelis daerah itu ada konflik? Sehingga tadi Ustadz Hariman mengatakan, ayo kalau kita konflik, kita bersalam-salaman, kita saling memaafkan. Kalau dalam teorinya Dahero, konflik itu malah dibutuhkan. Kalau bisa di kami Ponorogo itu dihadirkan banyak konflik. Mengapa? Ya, saudara-saudara tidak harus kemudian langsung, wah apa teorinya konflik Dahero kemudian malah itu diperlukan. Mengapa itu diperlukan? Karena hadirnya konflik itu memberi semangat untuk berkontestasi, untuk mengupgrade diri masing-masing, sehingga muncul kalau di dalam ajaran Islam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu sebetulnya kan ya salah satu teori konflik yang dipraktekkan. Menjadi seorang pemimpin itu harus diperebutkan, harus dikontestasikan. Tetapi sesudah meraih itu tidak boleh diam, termasuk menjadi pemimpin di kami. Sangat dosa besar kalau menjadi pemimpin di kami itu cukup bangga dilantik dan kemudian tidak berbuat apa-apa. Kok sudah ngomong dosa ya ini? Bahaya. Jadi padahal nanti Ustaz Hakim yang berbicara. Jadi kami berharap konflik itu tidak harus dijauhi, tetapi konflik itu adalah hal yang bisa membuat dinamika yang ada di kita. Sampai kalau di dalam dunia pendidikan anak usia dini, tadi Pak Baru menyampaikan anak-anak yang nakal di IC baru diterima. Kalau hal seperti itu, malah sebetulnya kalau bisa IC itu mencari anak-anak yang nakal. Mengapa? Anak yang nakal itu kalau kita ngomong dengan orang-orang apa itu pendidikan anak usia dini atau psikolog, ada psikolog juga,
itu sebetulnya orang anak yang mempunyai kemampuan lebih tinggi daripada standarnya, sehingga orang tua mengatakan nakal, padahal sebetulnya dia mempunyai kemampuan lebih. Akhirnya orang tua, guru mengatakan, kok nakal sih? Kok nakal ya? Padahal sebetulnya dia mempunyai keinginan yang mungkin kita tidak bisa menerjemahkan terhadap keinginan tersebut. Jadi ya saya tidak harus mengatakan AIC itu kemudian semuanya anak nakal, tidak. Bahwa ketika ada anak nakal itu tidak boleh kita tolak, kita harus bangga. Rata-rata kepala daerah, anggota DPR itu pada masa kecilnya nakal-nakal semuanya. Bukan berarti nakal itu negatif, karena mempunyai kreativitas lebih dibanding dengan anak standar. Kalau anak standar kan belajar mendapatkan ranking ya sampai ke situ. Tapi kalau anak nakal, dia mempunyai kreativitas di luar daripada orang-orang biasa. Mungkin orang tidak mampu untuk menerima, tapi kemudian tahu-tahu dia menjadi orang hebat. Kalau jadi pengusaha, dia di atas rata-rata. Kalau menjadi pemimpin, dia mempunyai keberanian di atas rata-rata dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami banggakan, kami secara struktural, Majelis Nasional, Majelis Wilayah, Majelis Daerah juga mempunyai berbagai program yang perlu dijalankan. Salah satunya mendekati mendekati Idul Kurban, pasti semuanya bersemangat untuk merayakan Idul Kurban. Termasuk nanti kami mohon Majelis Daerah kami se-Mataraman bukan mencari, tetapi mendokumentasikan atau berapa jumlah jamaah haji di tahun ini. Kita nanti akan mempunyai rencana untuk memberangkatkan secara bersama. Apakah nanti kita undang seluruh anggota alumni HMI di Jawa Timur, atau kita zoom per majelis daerah? Intinya tujuan utamanya adalah bagaimana para jamaah haji 2026 ini tahu sesama alumni ini ketika di sana bisa saling berkomunikasi dan bisa saling membantu. Itu poin utamanya, karena kemungkinan ada daerah yang mendapatkan tempat yang nyaman, ada mendapatkan tempat yang kurang nyaman. Di situ antar jamaah haji dari kami bisa saling membantu, termasuk terkait dengan makanan dan lain sebagainya. Sehingga haji 2026 termasuk di situ adalah para alumni HMI yang tersebar di berbagai daerah, tersebar di berbagai KPI, itu kemudian bisa saling bersinergi. Semoga seluruh alumni HMI ini pada saat ini saling bisa memaafkan, gitu ya, saling meskipun belum bersalam-salaman, langsung memulai dari nol. Dan yang lebih penting adalah menyongsong bagaimana kehidupan kami, kehidupan umat selanjutnya menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.